Mari kita berdoa dulu sebelum belajar, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Dalam muatan PPKN, kita akan belajar tentang keberagaman karakteristik individu di lingkungan sekitar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki persamaan kata karakter atau watak, yang berarti sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Karakteristik atau sifat juga bisa diartikan sebagai kebiasaan yang mempengaruhi kepribadian atau karakter seseorang. Keberagaman sifat bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Implementasi keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman sifat di lingkungan keluarga, keberagaman sifat di lingkungan sekolah, dan keberagaman sifat di lingkungan masyarakat. Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama. Walaupun berbeda sifat, kita harus saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati akan menciptakan kerukunan. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya, ada juga yang diternakkan untuk diambil dagingnya. Ada yang diambil telurnya, diambil susunya, ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan hewan-hewan tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Manfaat hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Yang kedua, bahan sandang. Yang ketiga, meringankan pekerjaan manusia. Yang keempat, sebagai alat transportasi. Dan yang kelima, sebagai sumber penghasilan. Setiap orang memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Ada yang sifatnya baik, ada yang sifatnya tidak baik. Contoh sifat tidak baik adalah sombong. Sifat sombong akan merugikan diri sendiri. Orang yang sombong akan dijauhi oleh teman-temannya. Karakter atau sifat merupakan unsur intrinsik dalam cerita atau dongeng. Unsur-unsur dalam dongeng.
Unsur yang terdapat dalam dongeng antara lain tokoh, isi cerita, alur, tempat kejadian, dan pesan moral yang disampaikan. Untuk dapat menceritakan kembali isi dongeng, kita harus benar-benar membaca keseluruhan isi dongeng. Membaca atau menceritakan kembali isi dongeng harus menggunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang kuat. Sifat pertukaran pada perkalian. Perhatikan rumusnya ya. A kali B sama dengan B kali A. Agar lebih jelas, Bu Endang bahas contohnya ya. Contoh soal sifat komutatif atau pertukaran perkalian. Dari gambar di atas, kita jadi tahu bahwa sama seperti penjumlahan, perkalian juga bisa ditukar urutannya karena jumlahnya akan tetap sama. Contohnya, 4 kali 6 sama dengan 6 kali 4. Baik perkalian yang di depan ataupun yang di belakang hasilnya sama, yaitu 24. Contoh soal lainnya, sifat komutatif dalam perkalian antara lain 25 kali 4 sama dengan 4 kali N. Nilai N-nya berapa ya? Nilai N itu tinggal kita isi dengan menukar angka dari perkalian di depan, yaitu 25. Karena hasil perkalian 25 kali 4 sama dengan 4 kali 25. Apa dinamika tari itu? Ada yang tahu? Bu Endang kasih tahu ya. Dinamika adalah segala perubahan di dalam tari karena adanya variasi-variasi di dalam tari tersebut. Dinamika di dalam tari memberikan kesan bahwa tari itu menarik, tidak membosankan, dan tidak monoton. Nah, kalian juga harus tahu ya, gerak dasar tari itu apa? Gerak dasar tari adalah gerak dasar dari berbagai macam anggota tubuh, seperti kepala, badan, tangan, dan kaki kita. Macam-macam gerak dasar dalam tari, antara lain gerak dasar kepala. Itu biasanya kepala kita bergeleng-geleng, mengangguk-angguk, menoleh, dan lain sebagainya. Kemudian ada gerak dasar mata. Biasanya melotot, terpejam, melirik, dan lain sebagainya. Ada juga gerak dasar badan, meliuk, membungkuk, tegak, dan lain-lain. Nah, gerak dasar tangan biasanya melambai, tepuk, menekuk, memutar. Dan yang terakhir, gerak dasar kaki. Itu jinjit, tekuk, sila, tegak, dan lain sebagainya. Gerak tari. Gerak dapat dilakukan secara cepat maupun lambat yang disesuaikan dengan temponya. Saat temponya cepat, maka gerakannya akan cepat juga. Nah, kalian bisa melakukan gerak tari dengan menirukan beberapa gerakan hewan. Contohnya, ada gerakan ayam. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kalian bisa berdiri tegak, menekukkan kedua siku di samping badan, gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakkan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan anggota keluargamu ya. Nah, setelah kalian melakukan gerakan menirukan ayam, kalian juga harus tahu
Apa itu tari yang dilakukan secara berkelompok? Tari yang dilakukan secara berkelompok yaitu tarian yang membutuhkan lebih dari satu penari dikarenakan gerakan tari akan terlihat lebih indah jika dimainkan oleh beberapa orang. Yang diutamakan saat menari berkelompok ialah kekompakannya. Kerjasama sangat dibutuhkan jika menari secara berkelompok. Jika tidak kompak, maka tariannya akan terlihat kurang menarik. Nah, tadi kalian sudah melakukan dengan keluarga kalian. Bagaimana? Apakah sudah kompak? Terima kasih anak-anakku yang hebat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar kita selamat. Sekian dari Bu Endang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.